Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat, Ibu Ika Korika selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan keputusan. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, NPM 023, dan yang kedua yaitu Aurel Halansa, NPM 033, dan yang ketiga yaitu Lia Rizky, NPM 034. Adapun subbab yang kami bahas yaitu terdiri dari 1. Macam keputusan manajemen, 2. Proses pembuatan keputusan, dan yang ketiga pendekatan rasional pengambilan keputusan, dan yang keempat yaitu 8 tahap proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu pemaparan materi. Yang pertama yaitu disampaikan oleh saya sendiri. Macam keputusan manajemen. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Berdasarkan keputusan yang harus diambil oleh level manajemen di perusahaan, jenis keputusan terdiri atas 1. Keputusan strategis adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak dalam sebuah perusahaan. Dan yang kedua yaitu keputusan taktis adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen menengah. Dan yang ketiga yaitu keputusan operasional adalah keputusan yang dibuat oleh tingkat manajemen yang paling bawah, misalnya operator mesin di lantai produksi. Menurut Herbert Simon, secara umum membedakan antara 3 jenis keputusan, yaitu 1. Keputusan yang terstruktur, atau dalam bahasa Inggris, structured decision. Keputusan yang terstruktur aturan keputusan yang terprogram atau yang muncul berulang-ulang dan rutin, dibuat menurut kebiasaan, aturan, serta prosedur tertulis maupun tidak. Contohnya yaitu strategi pemasaran untuk produk baru, pemberian cuti, pengambilan tugas terakhir, dan lain-lain. Yang kedua yaitu keputusan yang tidak terstruktur atau unstructured decision. Keputusan yang tidak terstruktur adalah keputusan yang tidak terprogram apabila keputusan baru pertama kali muncul dan tidak tersusun, unstructured. Keputusan semacam itu memerlukan penanganan khusus untuk memecahkan masalah, karena belum ada pedoman khusus dalam menangani masalah tersebut. Keputusan tidak terstruktur tidak mempunyai suatu aturan yang baku, tergantung pada jenis masalahnya. Contohnya adalah memilih sampul depan sebuah majalah, mengontrak manajemen tingkat senior, dan memilih proyek penelitian awal yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, yaitu keputusan semi terstruktur atau semi-struktur decision. Keputusan semi terstruktur atau semi-struktur decision ditandai dengan peraturan-peraturan yang tidak lengkap untuk mengambil keputusan dan adanya kebutuhan untuk membuat penilaian serta pertimbangan subjektif sebagai pelengkap analisis data yang formal. Contohnya, keputusan jenis ini adalah investasi, keuangan, pengevaluasian kredit, penjadwalan produksi, pemberian dana rehabilitasi sekolah, dan pengendalian persediaan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Aurel. Dipersilakan. Sebab selanjutnya adalah proses pembuatan keputusan. Proses pembuatan keputusan ada 7 proses. Yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah. Manajer harus bisa menemukan apa masalah yang sebenarnya, kemudian menentukan bagian-bagian masalah yang mereka harus pecahkan, serta
bagian-bagian mana yang seharusnya dipecahkan. Yang kedua, pengumpulan dan analisa data yang relevan. Setelah melakukan dan merumuskan masalah, manajer harus mulai memutuskan langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. Pertama kali, manajer harus menentukan data-data apa yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat, dan kemudian mendapatkan informasi tersebut. Yang ketiga, pengembangan alternatif-alternatif. Pengembangan sejumlah alternatif memungkinkan manajer menolak kecenderungan untuk membuat keputusan terlalu cepat dan membuat lebih mungkin mencapai keputusan yang efektif. Yang keempat, evaluasi alternatif-alternatif. Setelah manajer mengembangkan sekumpulan alternatif, mereka harus mengevaluasinya untuk menilai efektivitas setiap alternatif. Efektivitas dapat diukur dengan dua kriteria, yaitu apakah alternatif realistik bila dihubungkan dengan tujuan dan sumber daya organisasi, dan seberapa baik alternatif akan membantu pemecahan masalah. Yang kelima, pemilihan alternatif terbaik. Pada tahap ini, manajer akan memilih hasil evaluasi dari berbagai alternatif. Alternatif terpilih akan didasarkan pada jumlah informasi yang tersedia bagi manajer dan ketidaksempurnaan kebijakan manajer. Yang keenam, implementasi keputusan. Manajer harus membuat rencana-rencana untuk mengatasi berbagai persyaratan dan masalah yang mungkin dijumpai dalam penerapan keputusan. Implementasi keputusan menyangkut lebih dari sekedar pemberian perintah, akan tetapi mencakup juga masalah penetapan anggaran atau schedule kegiatan, mengadakan dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, serta menugaskan tanggung jawab dan wewenang pelaksanaan tugas-tugas tertentu. Yang ketujuh, evaluasi hasil-hasil keputusan. Manajer harus mengevaluasi apakah implementasi dilakukan dengan lancar dan keputusan memberikan hasil-hasil yang diinginkan. Pembuatan keputusan adalah suatu proses yang bersifat kontinu bagi manajer dan merupakan tantangan yang harus selalu dihadapinya. Untuk subbab selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Lia Rizky. Bab selanjutnya yaitu pendekatan rasional pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan secara rasional merupakan keputusan yang memperhatikan konsistensi dan memaksimalkan hasil yang seringkali terjadi dalam batasan-batasan yang spesifik dengan melakukan analisa situasi dan analisa keputusan. Pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara yang pertama meneliti situasi. Apabila manajer telah mengenali problem yang sesungguhnya, manajer dapat meneliti lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih solid mengenai problem tersebut. Yang kedua, mengembangkan alternatif pemecahan. Nah, setelah problem teridentifikasi, manajer dapat mengembangkan alternatif-alternatif pemecahan yang praktis dan kreatif. Yang keempat, yaitu mengevaluasi alternatif dan memilih alternatif yang terbaik. Dari alternatif-alternatif yang telah diperoleh, manajer harus mampu mengevaluasi sejauh mana alternatif yang ada mampu memberikan kontribusi yang paling baik terhadap perusahaan. Dan yang kelima, implementasi. Selanjutnya, setelah mendapatkan alternatif terbaik, manajer tinggal melaksanakan alternatif tersebut. Dan yang keenam yaitu follow up dan evaluasi. Langkah terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Nah, tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan keputusan yang diambil telah mengenai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, subbab selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aurel. Silakan, Aurel. Subbab selanjutnya adalah 8 tahapan proses pengambilan keputusan. Menurut Newman pada tahun 1988, dalam pengambilan keputusan terdapat 8 langkah, yakni yang pertama, pengenalan atau identifikasi masalah. Masalah yang timbul biasanya terjadi karena adanya perbedaan keinginan dengan keadaan yang sedang terjadi. 2. Mengidentifikasi tujuan. Adapun beberapa tujuannya adalah A. Mengeksplorasi upaya untuk menemukan suatu fenomena yang ada. B. Membuat aksi atau perbuatan untuk meneruskan tujuan dalam menemukan solusi, dan lain-lain. Yang ketiga, kumpulan
kumpulkan data yang diperlukan. Ini bertujuan untuk mendapatkan cara alternatif atas keputusan yang diinginkan. 4. Mengidentifikasikan cara alternatif, bertujuan untuk mengetahui apakah layak atau tidaknya alternatif yang ada. 5. Memilih kriteria alternatif, bertujuan untuk mengidentifikasikan kriteria dan alternatif untuk menemukan alternatif yang tepat. Yang keenam, menentukan hubungan di antara tujuan alternatif dan data, bertujuan untuk merumuskan hubungan dari tujuan alternatif lainnya. Yang ketujuh, prediksi hasil setiap alternatif. Ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari setiap alternatif. 8. Memilih alternatif terbaik. Ini merupakan langkah terakhir untuk menentukan alternatif yang sesuai dengan tujuan dan siap untuk diterapkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.